puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yang ada di rumah shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara baik-baik, amin. Ada kesehatan yang dahsyat yang luar biasa turun di tempat ini, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Biarkan ada kekudusan Tuhan di tempat ini menaungi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh, jiwa dan roh yang kuat dan sehat. Kami mengucap syukur untuk nafas berkat daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan terus rancangkan di hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, rindu bersekutu dengan-Mu, rindu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu tak terbatas di tempat ini Tuhan. Kami percaya ketika kami keluar dari tempat ini, ketika kami selesai menonton ibadah ini Tuhan, kami mendapatkan sukacita yang baru, kemenangan dari Tuhan. Dan kami mau tolak segala kuat kuasa bentuk intimidasi iblis yang mengganggu jalan ibadah kami. Oh, dengan sepikir, dengan sehati kami mau tolak, usir keluar, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tetapi biarkan atmosfer surgawi-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami sehingga Roh Kudus-Mu melawat kami sebebas-bebasnya. Kau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Pagarilah kami dengan tentara malaikat surga-Mu. Pagari kami Tuhan, depan, kanan, kiri, belakang, tembok berapi-Mu memagari kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu pada hari ini yang siap dilawat Tuhan dengan dahsyat. Bersama-sama saya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kenala daraba syakera banaya nama shini arala daraba rabana. Kenala rabata karaba shidi aramana masye. Engkau Allah yang hidup. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Haleluya. 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 Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu kami bawa. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti, katakan, itulah kesukaan kami Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Begini Yesus, itulah kekuatan hidupku.
Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup kami. Ku yakin Tuhannya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Dari awal dengan imanmu katakan sepakatan. Katakan hari ini ada, bukan karena Roh Allah di tempat ini. Mari angkat kedua tanganmu, sembah, katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Bersama katakan, Yesus itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Katakan mengiring Yesus. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Musik memuji Tuhan. Mari di dalam hadirat Tuhan kita bersatu hati menyembah. Mari meninggikan nama Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan katakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hati. Amin. Ku lepas semua aku untuk mengenal. Ada kehendak Tuhan di tempat ini. Katakan dengan imanmu, mengiring Yesus. Katakan, ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang mau berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap hatimu. Bersama katakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hati. Kami lepas sekali lagi, lebih dahsyat lagi, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu mengikut
nyata di kehidupan kami Tuhan. Mari angkat tanganmu mengiring, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Hidupku ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang sekali lagi di hadapan Tuhan sembah menghibur Yesus. Itulah kesukaan kami. Ku lepas semua hidupku menentang kehendaknya di hidup. Kami mau mengiringmu Bapa, kami mau mengiringmu Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu mampu. Mari di dalam hadirat Tuhan, angkat pujian penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Mari angkat sembah-Mu di hadapan Tuhan. Yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, angkat suara-Mu. Engkaulah yang layak ditinggikan, anugerah-Mu mampu di hidupku. Anugerah-Mu mampu di hidupku. Kami rasakan Roh-Mu di tempat ini Tuhan. Allah berdaulat di atas pujian, Allah bertata di atas nyanyian yang keluar dari mulut-Mu di tempat ini. Mari senangkan Tuhan lewat Roh-Mu. Mari senangkan Tuhan lewat Roh-Mu yang ada di dalam-Mu. Kami mau bakar Tuhan mezbah ukupan pujian dan penyembahan kami di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau bersekutu, bersepakat. Engkau Allah yang cukup bagi hidup kami. Terima kasih. Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari bangun mezbah Daud-Mu di tempat ini. Mari bangun mezbah pujian dan penyembahan. Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau gunung batu, tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Bertatalah Tuhan di tempat ini. Bertatalah Tuhan di tempat
Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji disembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. We adore you in this place. We sing hallelujah. Mari kita bersatu hati meninggikan Tuhan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak. Yes, amin. Hanya Engkau Allah yang layak, Engkau yang layak disembah. Kita kasih tepuk tangan yang meriah, sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Engkau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapatkan. Mari kita angkat kedua tanganmu. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, sorakan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau Allah yang layak, amin. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah di tempat ini. Mari angkat sembahmu dan pujianmu. Amin. Jemaat Tuhan saja katakan, Engkau yang layak. Amin. Katakan, disembah. Kau yang layak. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak.
syukurmu di hadapan Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai bersama-sama, katakan amin. Sorakan amin. Masih ada semangat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, katakan yes. Katakan wow. Tengok kiri kananmu, katakan Allah kita dahsyat, Allah kita baik. Kita bertepuk tangan bersama. Sekali lagi musik memuji Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas pujian kami Tuhan. Yang bersuka cita bersama kami berkumpul dan bersatu. Kami sorakan keselamatan dan aikan panji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya, yang menjawab dari surganya. Katakan jalan Tuhan. Haleluya. Kaulah yang dahsyat Tuhan di tempat ini. Bersama-sama katakan dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tahta mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang kan kekal tuh selamanya, hanya Tuhan sumber pengharapan. Dengan imanmu katakan musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, sebab Dia berikan kemenangan. Serentakkan kami bersorak namamu Tuhan. Kita tepuk tangan bersama-sama. Namamu, Engkau yang berikan kami kemenangan, yang berikan kemenangan. Namamu Tuhan, namamu Tuhan. Dengan imanmu jemaat Tuhan katakan, siapa yang beri kemenangan? Umat-umat lebih dari pemenang, katakan kemenang. Kita tepuk tangan bersama di atas kepala, kakak. Umat-umat yang lebih dari pemenang, sorakan haleluya. Katakan kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan aikan panji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang, siapa ya orang-orang yang diurapi Tuhan? Katakan dari surganya. Kalahkan si iblis, musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Kita berikan kemenangan, serentakkan kami bersorak namamu Tuhan. Namamu yang menang, katakan yang berikan kemenangan. Umat-umat yang lebih dari pemenang, kasih tepuk tangan. Haleluya. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, sebab Dia berikan kemenangan. Serentak
ini Tuhan. Haleluya. Yang siap dan percaya katakan amin. Sorakan amin. Haleluya. Tak pernah tertandingi kuasa Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Lebih semangat lagi menyembah Tuhan. Yes. Kawala yang dahsyat. Come on. Bersama-sama Bapak Ibu katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tengok kiri kananmu katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Seorang kemenang. One, two, three, jump. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat. Jauh melebihi dari mana? Dari penguasa di dunia. Kerajaan Allah kita kekal. Sorakanlah. Allah kita dahsyat. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Kita injak musuh, semua musuh pun mendengar nah, yang bersuka cita kemenangan bersama-sama Bapak Ibu katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh katakan, tidak ada pernah tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kerajaanmu kekal Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu. We worship you Lord in this place. Dipuji dan diagungkan Tuhan. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara. Mantap. Mana suaranya Bapak Ibu lebih dahsyat lagi? Sekali lagi jemaat Tuhan. Kerajaanmu sebelah sini lebih dahsyat lagi, katakan sungguh tak tertandingi, tak ada. Dahsyat sebelah sini. Tuhanlah yang Dia yang hebat.
kembali dalam hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, Kau bekerja di atas pujian kami. Kami siapkan hati dan telinga kami. Kami buka selebar-lebarnya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Tuhan kekuatan jiwaku. Amin. Lebih dari emas perak kasih-Mu bagiku. Tiada pribadi seperti diri-Mu. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Tuhan kekuatan jiwaku. Lebih dari emas perak kasih-Mu bagiku. Tiada pribadi seperti diri-Mu. Panggil namanya. Terutama di dalam hidupku. Panggil Dia, Yesus, Yesus. Kau segalanya di dalam hidupku. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Tuhan kekuatan jiwaku. Lebih dari emas perak kasih-Mu bagiku. Tiada pribadi seperti diri-Mu. Engkaulah segalanya yang terutama di dalam hidupku. Yesus, Yesus, Kau segalanya di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terutama di dalam hidupku. Katakan Yesus, Kau segalanya di dalam hidupku. Yesus, Saya undang hambanya. yang terutama di dalam hidupku. Yesus, Kau segalanya di dalam hidupku. Kau segalanya di dalam hidupku. Kau segalanya. Segalanya di dalam hidupku. Haleluya. Hanya Kau segalanya di hidup kami. Kau tak tergantikan Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang benar, Allah yang hidup. Benar Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami.
Engkau tak tergantikan. Engkau penyelamat, Engkau penolong, penghibur dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat diandalkan dan tidak ada yang dapat kami andalkan selain Tuhan. Apapun siapapun bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Kami butuh firman-Mu yang olehnya hidup kami dapat diubahkan. Berkati kami Tuhan lewat kuasa firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Luar biasa sekali ya pujian penyembahannya. Ini jemaatnya gak terlalu banyak, tapi pujian penyembahannya serasa ribuan orang. Dan saya udah jarang. Boleh pemain keyboardnya stay? Maklum lah beginilah kalau penyanyi jadi pendeta. Iya, saya udah lama gak merasakan semarak pujian penyembahan semegah ini, sedahsyat ini. Jadi saya sungguh sangat bersyukur ya. Bukan hanya diundang untuk jadi berkat bagi Bapak Ibu, saya pun terberkati lewat pujian penyembahan di gereja GBI Heart of Christ, ya kan, hati Kristus. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Budi dan Ibu Gembala dan seluruh staf yang ada. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya jadi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Tak kenal maka tak sayang, demikian kata pepatah. Semakin dikenal semakin disayang. Dan harapannya ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi ini yang pertama untuk yang selanjutnya. Saya Robson, saya dulu satu sekolah dengan Pak Budi di S2 dan di S3. Sebenarnya beliau ini adalah kakak senior saya, tapi saya duluan selesai. Tapi karena kesibukan beliau dan sekarang kebalik, saya dosennya beliau. Karena dulu teman saya, jadi saya nggak berani macam-macam. Apalagi sudah diundang begini. Aduh Tuhan. Nah hari ini temanya seru ya, asik ya. Sekaligus juga ngeri-ngeri sedap. Dan saya kalau boleh jujur gak? Gak sedikit orang Kristen menyikapi, memandang, mengelola keuangan itu atau uang, memandang uang itu tidak benar. Dan itulah menjadi penting bagi setiap kita untuk membahas kebenaran firman ini. Dan pada akhirnya dengan serius, ya, dengan dalam kita merenungkan sebenarnya kita ini hamba Tuhan atau hamba uang. Itu merupakan pertanyaan yang tidak simpel untuk dipersoalkan, secara khusus dilakoni dalam kehidupan kita secara konkret. Memahami kebenaran itu mungkin simpel, tetapi menghidupinya menjadi tidak simpel. Karena dibutuhkan hati, ya kan, heart, ya kan, sesuai dengan nama gereja gitu nih, heart. Dibutuhkan hati, dibutuhkan ketulusan, ya kan, kecakapan dibutuhkan, kepintaran dibutuhkan, kemampuan skill itu dibutuhkan. Tapi semuanya itu menjadi tidak ada arti kalau tidak ada ketulusan. Yang setuju katakan amin. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen dengan benar memandang uang, itu penting sekali. Sebab itu bukan hanya terkait dengan kehidupan kita saat ini, itu terkait dengan kehidupan kita nanti. Dari seorang anak muda yang kaya raya kita dapat belajar suatu pelajaran yang mahal. Tuhan tidak melarang kita untuk kaya. Kaya atau mamun itu tidak salah. Jadi kaya itu bukan berdosa. Lucu rasanya kalau kita dianggap salah atau berdosa hanya karena kita kaya. Dan jangan cepat-cepat Bapak Ibu jual harta Bapak Ibu seperti anak muda itu. Kan Tuhan suruh kan kalau kita serius ikuti dia harus jual harta kita seperti anak muda itu. Lihat dulu konteksnya. Kenapa Tuhan memerintahkan anak muda itu untuk menjual hartanya dan membagikan kepada orang miskin? Harus tahu konteksnya. Karena Tuhan tahu anak muda itu hatinya terikat pada harta. Dan Tuhan tidak ingin supaya hati kita itu terikat pada sesuatu yang lain di luar dirinya. Tuhan mau kita terikat, hati kita terikat dan terpikat hanya untuk Dia. Nah mungkin kita gak punya pergumulan seperti anak muda itu terikat hatinya pada harta. Tapi mungkin kita punya pergumulan yang lain di mana hati kita terikat pada sesuatu atau seseorang. Seseorang. Yang mana semuanya itu bisa mengecewakan. Entah itu pacar, suami, atau istri, atau siapapun itu. Semuanya bisa mengecewakan. Dan
kalau sampai kita terikat dan terpikat pada sesuatu atau pada seseorang, pada akhirnya Tuhan yang dikecewakan. Nah, sekali lagi Tuhan tidak mau diduakan. Lukas pasal yang ke-16 ayat 13. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, hanya satu. Amin. Harus dialah satu-satunya kebahagiaan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dari lagu awal tadi ya, lagu pengantar untuk worship, itu saya sangat diberkati sampai pada akhirnya. Benar. Ya kan? Ini saya bukan hanya sekedar muji-muji gitu doang. Enggak lah, lihat muka saya ini muka-muka tulus. Benar. Karena kata-katanya dalam. Kata-katanya dalam. Nanti mungkin ada lirik yang saya mau khotbahkan. Keren itu di awal sekali tadi ya. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita tidak menduakan Tuhan. Harus dia satu-satunya yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Dan memang dia layak dijadikan satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Karena dia cakap dia bisa membahagiakan kita dalam setiap keadaan kita. Amin. Kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita, bukan berarti kita jadi tidak bahagia di dunia ini. Loh, Tuhan tahu caranya bagaimana dia membahagiakan kita. Amin. Tuhan tahu kapan waktunya, apa dan bagaimana cara dia membahagiakan kita. Tapi sering sekali kita gagal mengetahui dan melakukan apa yang menjadi kebahagiaan Tuhan. Sebenarnya itu yang lebih utama kita persoalkan, melebihi dari apapun. Yang setuju katakan amin. Iya. Dan kalau saya mau jujur mengungkapkan, tidak sedikit orang-orang Kristen itu terjebak pada berhala, termasuk uang. Berhala. Nanti saya akan jelaskan saat kapan seseorang dianggap telah memberhalakan sesuatu atau karakteristik dari seseorang yang memberhalakan sesuatu itu apa dan bagaimana. Nanti akan saya jelaskan. Kalau kita buka Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Di situ dijelaskan ya mengenai hukum dekalog, ke-10 hukum Taurat. Sebenarnya hukum Taurat itu bukan hanya 10, 613 dibagi menjadi 3. Satu hukum dekalog, ya kan, yang kedua hukum seremonial, yang ketiga hukum sipil. Jadi 613 totalnya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, hitung sendiri. 613, jadi banyak. Tapi yang utama itu 10 hukum. Ya, 10 hukum dekalog. Dan hukum yang pertama itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan Alkitab mengatakan Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Allah itu Allah pencemburu. Boleh nggak seseorang itu cemburu? Boleh nggak seorang suami atau seorang istri jadi pencemburu? Halo? Ada orang di sini? Boleh? Boleh nggak jadi masalah. Tapi case-nya, konteksnya apa dulu, motivasinya apa dulu. Jadi Tuhan itu cemburu bukan tanpa dasar. Tuhan itu cemburu untuk menjaga kemurnian hubungan. Karena tidak jarang Alkitab menggambarkan hubungan kita dengan Allah, Allah dengan umatnya itu seperti suami istri. Nah, Tuhan tidak ingin kita menjadikan yang lain di luar dia sebagai kekasih kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu bukan seperti seorang suami yang melarang istrinya sama sekali nggak boleh ngomong sama cowok lain. Nah, begitu Tuhan. Dan terbukti kan? Terbukti alasan Tuhan itu sebagai Allah yang pencemburu. Karena sering sekali bangsa Israel gagal dan menjadikan ilah-ilah lain, dewa-dewi lain sebagai sesembahan. Dan apa yang menjadi alasan Tuhan menjadi Allah yang pencemburu? Dia cemburu untuk atau demi kebaikan kita. Dia tidak ingin kita binasa. Dia tidak ingin kita binasa, makanya dia cemburu. Dan ada konsekuensinya kalau kita berpindah ke lain hati. Ada konsekuensinya apa? Kebinasaan. Nah, karena dia tidak menginginkan kita binasa, dia cemburu ketika kita berpindah ke lain hati. Hanya Tuhan satu-satunya. Amin. Nah, mungkin secara teologis muncul satu pertanyaan dalam pikiran kita. Kenapa Tuhan menempatkan hukum jangan ada padamu Allah lain di hadapanku sebagai hukum yang pertama? Karena pelanggaran terhadap seluruh hukum itu dimulai dari hukum yang pertama. Mengingini harta orang lain, tidak menghormati orang tua, dan lain sebagainya macamnya. Itu dimulai dari pelanggaran yang pertama.
Jadi ini menarik sekali. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini sangat substansial, sangat penting dan mendesak kita untuk dengan serius mempersoalkan ini. Ulangan 20 ayat 3, Keluaran 34 ayat 14. Ayat-ayat ini bukan hanya menegaskan bahwa hanya Tuhan adalah pribadi yang kita sembah, tetapi Dia adalah satu-satunya. The only one, bukan one of, but the only one. Ya, tidak ada yang lain. Satu-satunya dan tidak boleh ada yang lain. Pada dasarnya perintah terdapat tuntutan. Perintah ini terdapat tuntutan Yahweh, yaitu yang telah membawa Israel keluar dari Mesir. Bahwa Ia akan menjadi satu-satunya Allah mereka. Allah itu bukan Allah yang otoriter. Dia berdaulat tapi tidak otoriter. Kalau otoriter itu semena-mena, Tuhan tidak pernah bertindak semena-mena. Segala sesuatu yang Dia lakukan, keputusannya, tindakannya, itu konsisten dan sangat konsekuen. Ya, Allah itu bukan Allah yang sembarangan. Dia tidak mungkin bertindak tanpa pertimbangan atau tanpa alasan. Pasti ada alasan mengapa Tuhan melakukan sesuatu. Dan sekali lagi, Dia adalah Allah yang benar-benar layak untuk dipercayai dalam segala keadaan. Contoh, waktu Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Mereka melewati apa? Padang gurun. Selama berapa lama? 40 hari, 40 tahun. 40 tahun di padang gurun. Padang gurun itu tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Bahkan kematian itu sangat mempengaruhi, sangat menguasai tempat itu. Binatang buas dan lain sebagainya macamnya. Sangat mencekam padang gurun itu. Tetapi sekalipun tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada kehidupan di sana, mereka bisa hidup. Karena apa? Mereka berjalan atau dipimpin oleh Allah yang hidup. Sehingga mereka tetap bisa hidup. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan kita itu layak dipercayai. Ketika kita menjadikan Dia satu-satunya kebahagiaan kita, bukan berarti kita kehilangan kebahagiaan. Dia tahu bagaimana cara membahagiakan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Allah melarang keras seorang memiliki berhala dalam konteks atau bentuk apapun. Dia melarang kita. Nah, penyembahan terhadap berhala lain dalam bentuk apapun adalah sikap menduakan Tuhan. Dan hal ini bisa membuat kita jauh atau terpisah dari Tuhan. Nggak mungkin kita berlaku adil kalau kita punya dua kekasih. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita mengabdi dan setia secara proporsional kalau kita punya dua tuan atau dua kekasih. Pasti timpang. Makanya Tuhan tidak mau sekali lagi diduakan. Nah, karakteristik seorang yang memberhalakan sesuatu adalah ketika hatinya terikat atau dikuasai oleh sesuatu. Atau seseorang yang mana sesuatu itu atau seseorang itu ditempatkan sama dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita menjadikan atau mengharapkan sesuatu atau seseorang tersebut bisa membahagiakan kita lebih dari Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab itu benar-benar layak untuk dipercayai. Yang setuju katakan amin. Kalau Alkitab berkata bahwa seperti contoh Mamun tidak jujur. Yohanes pasal yang ke-16. Memang tidak jujur. Diungkapkan oleh Tuhan sifatnya. Tidak jujur dalam pengertian tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan. Ada kok waktu di mana uang sama sekali nggak bisa diandalkan. Uang nggak bisa menolong kita. Sekaya apapun kita, misalnya di masa Covid ini nggak sedikit saya dengarkan. Orang kaya kali, bukan hanya kaya, kaya kali. Tapi ketika kena parah, mati, hartanya yang banyak bisa menyelamatkan dia. Jadi layak nggak untuk dipercayai? Mamun atau harta? Nggak layak. Mamun tidak jujur artinya nggak bisa dipercaya. Nggak bisa menjadi tempat sandaran kita. Hanya Dia yang menjadi tempat sandaran kita dalam segala keadaan kita. Yang setuju katakan amin. Iya, nggak sedikit orang
mencari kebahagiaan dengan mengejar popularitas. Dia berpikir bahwa dengan punya popularitas dia akan bahagia. Pada akhirnya ketika dia punya popularitas, apa yang terjadi? Bunuh diri. Enggak sedikit orang-orang hebat di dunia ini yang punya nama besar, bunuh diri kok. Siapa itu penyanyi grup band yang bunuh diri yang terkenal di dunia itu? Kurt Cobain ya, apa? Kurt Cobain, betul ya? Kurt Cobain. Itu kan bunuh diri. Dan masih banyak artis-artis yang lainnya. Ada yang pelawak yang sangat terkenal, Robinson kah atau siapa gitu. Bunuh diri. Ternyata popularitas jadi terkenal nggak menjamin seseorang itu bisa bahagia. Lalu kita mau mengharapkan kita bahagia dengan semuanya itu. Boleh Pak bodoh tapi jangan sempurna Pak. Amin. Amin. Tuhan itu care dengan kebahagiaan kita. Tapi kita sering sekali tidak ngerti Pak. Dengan cara-cara Tuhan, dengan pikiran Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Malah kita mencoba untuk keluar dari kehendaknya. Itu yang membuat kita sebenarnya tidak bahagia. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Itu yang membuat kita justru tidak bahagia. Jadi nggak sedikit ya orang mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang salah. Nah, penyembahan berhala dalam bentuk apapun sekali lagi adalah yang menghalangi relasi antara Allah dan manusia. Penyembahan kepada berhala kemudian bergeser menjadi sikap merendahkan nilai-nilai rohani. Kita abai terhadap hal-hal yang bersifat kekal, yang mempengaruhi kekekalan kita. Mengesampingkan kehidupan batiniah, dan lebih mementingkan kehidupan jasmani. Berhala bagi masing-masing orang berbeda. Ya, ada yang memuja harta kekayaan, ada yang memuja hobinya. Coba bayangkan, untuk hobinya dia rela melakukan apapun. Dia bisa berjam-jam, untuk ibadah 2 jam aja udah panas pantatnya, udah susah. Keluar masuk ibadah, keluar masuk, keluar, ya kan? Terus enggak masuk. Tapi di sini enggak ada yang begitu. Di luar sana banyak, tapi lagi ngumpul di sini. Ya kan? Untuk hobi kita loh, kita habiskan waktu berjam-jam. Waduh, maksimal sekali kita mengupayakan mempersiapkan semuanya untuk hobi kita. Untuk kekekalan, untuk batinia, kita enggak bisa baca Alkitab cuma 5 menit. Malasnya bukan main. Tapi lagi di sini enggak ada. Di Kalimantan banyak. Sampai saya di Kalimantan, saya bilang di Kalimantan tidak ada. Di Jakarta banyak. Kecuali di GBI Heart of Christ. Biar aman saya pulang. Ya kan? Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan kita, mengapa kita nggak menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari dan menghidupinya? Semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin pikiran kita dikuasai firman Tuhan. Semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin perkataan kita, tindakan kita diwarnai oleh firman Tuhan. Apa yang mewarnai hidup kita bergantung apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Yang setuju katakan amin. No Bible, no breakfast. Mulai pagi hari kita dengan kita membaca Alkitab. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu, halo ibu-ibu, jangan mulai pagi hari dengan gosip. Amin. Jangan mulai pagi hari dengan medsos. Lihat Instagram, udah berapa banyak yang like aku ya, foto aku tadi malam. Tapi di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Mulai pagi hari dengan membaca firman Tuhan. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Ya harus antusias, harus semangat. Ini senang sekali saya khotbah di sini Pak Budi. Semangat sekali jemaatnya. Luar biasa. Nah, jadi berhala itu ada banyak jenisnya. Nah, ini yang umum saja yang saya sampaikan atau saya sebutkan. Ya, umum lah ya sifatnya. Pertama, uang atau kekayaan. Yang kedua, popularitas atau kesuksesan. Kekuasaan, seksualitas, teknologi, dan keluarga. Bahkan pelayanan, itu kategori. Itu bisa dikategorikan sebagai berhala. Ya, enggak sedikit orang, hamba-hamba Tuhan atau pendeta, sampai mengorbankan keluarga demi pelayanan. Hati-hati. Ya kan? Siapa tahu di antara Bapak Ibu nanti ada yang jadi pendeta besar di sini. Ya kan? Jangan alasan banyaknya pelayanan lalu mengesampingkan keluarga.
Yang ibu-ibu katakan amin. Iya. Iya kan? Tidak ada ceritanya ibu-ibu jadi senang hanya karena dikasih uang doang. Amin. Ibu-ibu katakan terima kasih Pak Pendeta buat penghiburannya. Dia kira saya bahagia hanya dengan dikasih uang. Saya kan butuh papi. Iyalah. Iya kan? Iya, pelayanan juga bisa menjadi berhala bagi seseorang. Jadi, wah, uang, popularitas, kekuasaan, seksualitas, teknologi, keluarga, pelayanan, ini semua bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ini berhala. Harus berhati-hati. Jangan sampai kita terikat dengan semuanya ini. Nah, apa tipsnya? Atau bagaimana kita bisa men-screening diri kita ini telah masuk ke dalam jebakan berhala. Telah memberhalakan sesuatu. Nanti saya akan kasih tahu. Jadi kesemuanya itu pada hakikatnya adalah berkat Allah. Seksualitas itu berkat Allah. Gak ada yang salah dengan berprokreasi, berkembang biak. Ya bertambah banyak. Bertambah banyak. Gak ada yang salah dengan bertambah banyak. Berprokreasi, beranak cucu. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu perintah Tuhan. Bahkan Tuhan telah memerintahkan itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi seks itu salah nggak? Seks itu bahkan tidak tabu. Banyak anak-anak zaman sekarang bahkan masih di bawah umur sudah menyalahgunakan seks. Karena apa? Nggak ada pendidikan seks. Jadi udah saatnya kita memandang bahwa seks itu bukan sesuatu yang tabu. Harus diedukasi anak sedini mungkin. Amin. Iya. Iya kan, seks tabu. Banyak tuh hamil di luar nikah. Tabu apanya? Tapi di sini tidak ada. Iya, very careful. Kita harus sangat berhati-hati sekali. Jadi kesemuanya ini adalah pada hakikatnya berkat Allah. Tapi ketika kita berfokus kepada berkatnya, bukan kepada sang pemberi berkatnya, berkat bisa menjadi berhala. Halo, bisa nangkap? Ketika fokus kita kepada berkatnya, justru berkatnya itu menjadi berhala. Teknologi, seksualitas, popularitas, uang, semuanya ini adalah berkat Tuhan, tapi berkat Tuhan ini bisa menjadi berhala kalau kita menjadikan semuanya itu sebagai fokus dan tujuan kita. Seharusnya kita menganggap dan memandang semuanya ini sebagai alat untuk kita memuliakan Tuhan, karena Tuhanlah tujuan kita. Amin. Tuhan yang menjadi tujuan kita. Alkitab ngomong, ikatlah persahabatan dengan menggunakan, garis bawahi kata menggunakan mamon. Artinya mamon sebagai alat, bukan tujuan. Amin. Artinya mamon sebagai alat. Kita nggak bisa menjadikan mamon sebagai tujuan. Meskipun segala-galanya butuh uang. But uang bukan segala-galanya. Amin. Sekali lagi ya, merujuk kepada peristiwa Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Tapi karena mereka punya Tuhan, mereka hidup kok. Amin. Jadi jangan takut dengan kehidupan kita. Tapi kan sekarang ini Pak Pendeta, aduh bagaimana, semuanya serba tidak nentu. Saya mengalami banyak kerugian secara bisnis, pendeta juga sama, pendeta juga banyak kerugian, bukan hanya Bapak Ibu. Iya, dulu banyak pelayanan semuanya di cancel, pelayanan saya banyak di cancel. Biasanya kan kalau pelayanan, kalau pendeta itu kan nggak punya slip gaji, yang ada gaji terselip. Makasih Pak Pendeta, gaji terselip, hilang semua. Iya, semuanya kena imbasnya, dampaknya. Tetapi setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan, selalu ada cara Tuhan untuk menolong setiap kita, memelihara hidup kita dengan sempurna. Tetap kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang masih bisa kita kerjakan secara maksimal. Bagian Tuhan adalah nanti memberkati setiap kita, apa yang kurang dari kita. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh bekerja keras, tidak mungkin Tuhan tidak memberkati kita. Alkitab yang ngomong, Salomo saja dalam kemegahannya tidak mengenakan seindah yang dikenakan oleh bunga bakung. Bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi bunga Citra Lestari. Tidak mungkin Tuhan tidak pelihara. Amin. Wah, ini kayaknya 2 jam ini saya khotbah masih kuat ini.
Jadi berkat bisa menjadi berhala ketika berkat kita jadikan fokus dalam hidup kita. Bahkan mujizat pun bisa menjadi berhala. Datang ke gereja kerjanya hanya minta mujizat. Kerjanya hanya minta mujizat. Datang ke gereja kerjanya hanya minta mujizat. Padahal seharusnya kita dapat berkata demikian. Diberkati atau tidak diberkati, disembuhkan atau tidak disembuhkan, aku akan tetap mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Saya tidak mengatakan bahwa mujizat itu salah, minta kesembuhan itu salah. Tapi ada kalanya Tuhan tidak mengindahkan apa yang kita inginkan. Ketika Tuhan tidak mengindahkan apa yang kita inginkan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi setiap kita. Ada sesuatu yang lebih penting yang mau Tuhan kerjakan mungkin dalam hidup kita. Seperti mendewasakan kita lewat sakit penyakit, lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saya suka lagu zaman dulu, coba kunci C. Boleh nyanyi gak? Saya tarik nafas dulu ya. Saya suka lagu zaman dulu. Lagu ini sering dulu dinyanyiin sama gereja-gereja Pentakosta. Waktu miskin-miskinnya. Kalau sekarang udah kaya, dia jarang nyanyiin. Padahal lagu ini bagus banget. Mendorong kita untuk semakin mencintai Tuhan, berfokus pada Tuhan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau tanya, jawab dengan jujur ya, Bapak Ibu ya. Jawab dengan jujur. Kira-kira Bapak Ibu tetap mengasihi Tuhan nggak, mencintai Tuhan nggak? Walaupun apa yang kita minta nggak dikasih Tuhan. Walaupun kita nggak disembuhkan, tetap mengiring Tuhan nggak? Zeus. Alkitab menceritakan ada 10 orang penyakit kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau tanya, pada akhirnya berapa orang yang disembuhkan? Dari 10. Berapa orang yang disembuhkan? 10 atau 1? 10, ini cerdas-cerdas semua jemaatnya. Iya, ketahuan Pak Gembalanya dokter. 1-0 Pak Budi, habis ini kita makan siang. Ketahuan Pak Gembalanya pintar. 10-10-nya disembuhkan. 10-nya loh. Pertanyaannya, setelah disembuhkan berapa orang yang datang bersyukur kepada Tuhan Yesus? 1 atau 10? Yang disembuhkan 10, semuanya disembuhkan. Lalu pada akhirnya yang datang pada Yesus berapa orang? 1. Miris nggak? Miris nggak? Ngenes nggak? Ngenes banget. Lebih bagus kita nggak disembuhkan, tapi tetap mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengejar Tuhan, daripada pada akhirnya diindahkan apa yang kita inginkan, disembuhkan kita, lalu kita pergi meninggalkan Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Harapannya dengan kita disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, makin mencintai Tuhan. Tapi tidak sedikit orang Kristen justru semakin diberkati, semakin jauh dari Tuhan. Karena dia memandang bahwa dengan apa yang dia miliki, dia bisa kok hidup, gak butuh Tuhan. Makanya jauh lebih berbahaya pada waktu kita kaya daripada waktu kita miskin. Betul nggak? Jadi kalau belum siap kaya, jangan minta kaya. Halo? Ini benar nggak apa yang saya bilang ini? Daripada kalau kita kaya, kita jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, lebih bagus kita nggak usah kaya. Betul nggak? Ini bilang betulnya lemas. Betul.
Betul Pak Pendeta. Iya. Lagu tadi kan mantap sekali kan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Memang saya ini favorit lagu-lagu zaman dulu. Karena memang lagu-lagu yang diciptakan itu digumuli betul sama pengarangnya. Kalau sekarang hanya menekankan musikalitas, tapi bukan berarti tidak indah. Gak sedikit kok yang indah. Sebagai contoh tadi yang dinyanyikan di awal-awal sampai akhirnya. Harus saya pertegas itu perbedaannya, supaya aman saya. Ada tadi lagu pertama tadi apa ya? Ci siapa ya? WL-nya, Ci Anet. Lagu pertama tadi, semua karena anugerahmu. Terus kayaknya refnya. Oh ini, mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Saya nggak terlalu tahu sih. Hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Cukup. Soalnya kalau lanjut lagi bayar. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dalam Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita. Kita bisa hidup kok tanpa apapun dan siapapun. Asalkan Tuhan bersama dengan kita. Sebab dialah kekuatan dalam hidup kita. Ayat kata-kata selanjutnya. Ini dalam sekali. Nah ini saya takut ini hanya di bibir kita saja. Kita hanya bisa ngomong. Ini yang ngeri-ngeri sedap. Gimana kata-kata nyanyinya? Ku yakin anugerahnya mampu jadi, bukan. Aku lepaskan semua kehendakku tadi. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Filipi 3 ayat 10 coba. Filipi 3 ayat 10. Ini berat sekali. Dalam ini. Jadi konsekuensi mengikut Yesus itu tidak mudah. Amin. Nggak mudah. Kita harus melepaskan semua hak kita loh. Ini bukan hanya kata-kata doang. Kita mau hidupi nggak lagu ini? Dan harganya mahal. Apa kata Paulus? Ini Paulus loh. Apa hak yang dia lepaskan demi mengikut Yesus? Popularitasnya, kebahagiaannya, kedudukannya, jabatannya menjadi hilang. Karena mengikut Yesus dianggap sebagai sampah. Karena mengenal yang ku kehendaki ialah kaya raya. Halo, yang ku kehendaki ialah kaya raya. Begitu enggak? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Tuhan itu jauh lebih agung, jauh lebih bernilai daripada jadi kaya raya. Amin. Dari kisah Ayub kita belajar bahwa betul mengenal Tuhan jauh lebih mahal, jauh lebih penting, jauh lebih bernilai dari semua apapun yang ada di dunia ini. Dia berkata apa? Dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Apa yang paling disyukuri oleh Ayub? Setelah dia selesai dalam menghadapi setiap masalahnya. Bukan berkat yang berkali lipat yang Tuhan tambahkan. Bukan. Tapi karena lewat masalah hidupnya, lewat penderitaan hidupnya, dia mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dari kisah Ayub kita belajar bahwa mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, mahal harganya. Mau gak kita bayar? Jadi gak gampang loh kata-kata lagu tadi itu. Pas saya nyanyi tadi itu, sebenarnya saya agak-agak apa tadi, gak berani nyampain. Karena masih banyak hak-hak yang belum ditanggalkan. Tapi Yesus sendiri telah menunjukkan dan memberikan teladan bagi setiap kita. Filipi pasal 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa, dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Jangan memandang diri kita terlalu tinggi.
Jangan memandang diri kita terlalu tinggi meskipun kita punya semuanya. Karena we are nothing, kita bukan siapa-siapa. Amin. Karena kita bukan siapa-siapa. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Tidak ada satupun yang perlu kita banggakan karena semua yang kita miliki itu punya Tuhan, bukan punya kita. He is the owner. Dia pemilik, kita pengelola. Amin. Semua yang kita miliki hanya titipan. Sama seperti seorang tukang parkir. Tukang parkir, Pak. Banyak mobilnya. Ya kan, bagus-bagus mobilnya, Alphard, Pajero, semuanya yang keren-keren. Tapi itu hanya titipan, dititip, dia nggak bisa sombong. Semua yang ada pada kita itu hanya bukan hanya harta kita. Nyawa kita pun titipan, itu punya Tuhan, Pak. Amin nggak? Lalu apa yang kita sombongkan? We are not the owner, He is the owner, we are a manager. Kita hanya pengelola. Untuk itu kelolalah dan belajar untuk bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin? Iya. Ini waktu saya masih banyak Pak Gembala ya. Jadi kita harus sangat-sangat berhati-hati. Harus dengan benar kita memandang dan menyikapi hidup ini. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang kita pandang lebih penting daripada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata dalam Injil Lukas, kalau kamu tidak membenci ayahmu, membenci ibumu, kamu tidak layak bagiku. Tuhan tidak sedang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk membenci seseorang, tidak. Maksudnya begini, kalau sampai kita lebih mencintai ayah kita, istri kita, ibu kita, atau saudara-saudari kita, lebih daripada Tuhan, kita nggak layak di hadapan Tuhan. Harus Dia di atas segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Iya. Nah, sikap yang salah ya terhadap uang atau apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang Kristen agar tidak memberhalakan uang atau kekayaan. Yang pertama, jangan tamak. Amin. Yang kedua, ingat, uang bukan segala-galanya. Yang ketiga, uang tidak kekal. Ada kalanya uang itu nggak bisa berguna atau diharapkan sama sekali. Ketika kita diambang kematian, sebanyak apapun uang tidak bisa menyelamatkan atau menolong setiap kita. Kekayaan kita tidak bisa memperpanjang umur kita. 1 hari, bukan hanya 1 tahun aja. 1 hari pun nggak bisa, 1 detik pun nggak bisa. Kalau detik itu Tuhan memanggil kita, uang kita nggak bisa menambah usia kita jadi 1 tahun, 10 tahun. Nggak bisa. Uang itu tidak kekal. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan uang dan membuat kita bahagia, tapi tidak semuanya. Lalu ciri-ciri, ya ciri-ciri. Tadi kan sikap yang salah terhadap uang. Yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik dari orang yang disebut sebagai hamba uang adalah orang yang cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Ayat 10 langsung deh. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah bukan uang loh, cinta. Ingat ya, bukan uang. Dan cinta uang ini akar dari segala kejahatan. Jadi jangan menumbuh kembangkan akar kejahatan dengan kita cinta uang. Ngeri loh ini. Karena demi uang orang rela bunuh-bunuhan. Dan memang ngeri sekali. Dan itulah karakteristik dari orang yang cinta uang atau yang disebut sebagai hamba uang. Cinta uang. Nah, orang yang dimaksud dengan cinta uang itu orangnya seperti apa? Yang pertama, tidak pernah merasa cukup. Lebih besar keinginan daripada kebutuhan. Pada akhirnya, uang sebanyak apapun jadi tidak cukup. Kita harus belajar cukup dan mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Kalau mau lebih, bekerja lebih keras lagi. Betul enggak? Tapi jangan pernah tidak bersyukur, harus bersyukur dan mencukupkan diri dengan segala apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, ciri-ciri orang yang cinta uang, dia berani berdosa untuk mendapatkan uang. Dia berani berdosa demi mendapatkan uang. Ini ciri-ciri dari orang yang cinta uang. Yang ketiga, dia rela berdosa asal uang tidak keluar banyak. Penggelapan pajak contohnya. Data-data manipulasi. Yang keempat, orang yang menjadikan berkat jasmani sebagai tolak ukur dari kekristenan. Ini penganut teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu merusak kekristenan.
fokus kita bukan uang, fokus kita Tuhan dan kerajaannya. Amin. Fokus kita Tuhan dan kerajaannya. Coba kunci A, coba. Lagu lama lagi nih. Pokoknya lagu lama tuh keren-keren. Aduh, saya juga sangat diberkati dengan lagu ini. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yang tahu sama-sama. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dia mati bagi setiap kita. Dia mati karena kejatuhan kita dalam dosa. Dan salah satu dosa favorit manusia adalah pemberhalaan terhadap sesuatu. Dia menebus kita, dia menggantikan posisi kita, korban substitusi Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya dia yang menjadi fokus hidup kita. Kita tidak lagi punya hak atas hidup kita. Hak atas hidup kita punya Tuhan. Dan kita benar-benar harus dengan serius mengembalikan hak atas hidup kita kepada Tuhan. Tak lama lagi Tuhan datang. Persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Salah satunya dengan cara apa? Tinggalkan semua berhala dalam hidup kita. Mulai saat ini belajar untuk melihat apa yang menjadi berhala. Kita terikat pada apa? Seks, pornografi, teknologi, uang, kekayaan, keluarga. Jangan sampai kita memandang semua ini lebih penting daripada Tuhan. Dialah segala-galanya. Dialah Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari teduhkan hati kita, pejamkan mata kita. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan kerajaanmu. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, yang ku selama hidupku Tuhan. Selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari yang percaya mengasihi Tuhan lebih lagi katakan, Kaulah segalanya. Segala di dalam hidupku Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian kami. Kaulah yang ku pandang selama hidupku Tuhan. Mengasihimu. Amin Yesus Tuhan. Muliakanmu. Sekali lagi
Bagi yang percaya mengasihi Tuhan, mari bersama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu Tuhan, itu bagian kami. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang baik yang ditabur Tuhan di hati kami. Akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Dan kami menyatakan kami tidak akan cinta uang. Kami tidak akan cinta mamon. Dan kami mau menghalau segala berhala-berhala di hidup kami. Dan kami akan menghidupi dan mengimani kehidupan seperti Engkau Kristus di kehidupan kami. Kami mau belajar sungguh-sungguh melepaskan hak kami Tuhan. Tuntun kami Bapa, tuntun kami Roh Kudus. Sehingga di akhir zaman ini Tuhan, kami bisa menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bahkan kami akan menjadi duta kerajaan-Mu saja Tuhan. Materaikan segala kebenaran firman-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Agar menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kami. Kami lepaskan berkat untuk hamba-Mu Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang terbatas. Visi misi urapan Allah yang dahsyat turun atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan kemanapun melangkah di situ membawa sukacita, dampak berkat ilahi turun Tuhan atas hamba-Mu dan isi keluarganya. Dan seluruh pelayanannya diberkati Tuhan melimpah-limpah secara luar biasa. Kami siapkan persembahan kami Tuhan juga dengan sukacita. Yang siap memuji dan memberikan persembahan yang terbaik bersama-sama katakan amin. Haleluya, kita kasih tepuk tangan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Saudara diberkati hari ini, amin. Amin. Luar biasa hari ini. Mari kita angkat persembahan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan sudah memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa korban ini dengan ucapan syukur dan dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan tetap memberkati kami berlimpah-limpah. Tuhan terus menjaga setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Karena kami lakukan itu semua dengan takut dan gentar akan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberkati pekerjaan di tempat ini. Sudah memberikan persembahan di tempat ini. Berlimpah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap pengurus yang mengelola persembahan ini agar menjadi kemuliaan dan pelebaran kerajaan Allah di muka bumi. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberikan dengan sukacita. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siap doa syafaat dan menerima doa berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya
syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana kami rasakan penyertaan Tuhan dari awal ibadah pertengahan sampai akhir ini Tuhan. Kami di sini belajar Tuhan, bagaimana kami mencintai Tuhan lebih daripada mamon. Dan hanya menggunakan mamon sebagai alat, bukan sebagai tujuan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa akar segala kejahatan adalah mencintai mamon Tuhan. Dan Engkau akan mencampakkan kami kalau kami lebih mencintai mamon daripada mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Robsom yang sudah datang ke sini untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini tertanam di pada hati kami jemaat di tempat ini Tuhan. Kami mengucapkan syukur juga semua jemaat yang mendengarkan secara online, supaya menegur kami kalau ada di antara kami yang masih mencintai uang dan masih mengutamakan popularitas dan masih mengutamakan semuanya itu, bukan karena kami mengejarnya, tetapi datang dari Tuhan. Adalah waktu Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kami. Kapan itu? Adalah waktunya Tuhan yang tepat untuk saatnya untuk memberkati kami. Bukan kami mengejar uang, tapi biarkanlah uang yang akan mengejar kami. Karena kami tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah kami tidak akan membuat kami menjadi kaya, tetapi akan menjauhkan kami dari kasih Tuhan, dari Tuhan sendiri, dari perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa saat ini kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini tumbuh di dalam hati kami dan berbuah dalam hati diri kami, menjadikan contoh bagi jemaat lain, bagi orang lain, supaya orang lain bisa melihat dari hidup kami bahwa hidup kami mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi mamon Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa hidup kami mengutamakan Tuhan melebihi dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala di tempat ini Bapak Budi Haji Salim dan keluarga. Tuhan Kau berkati Pak Budi Haji Salim dengan berkat dan marifat daripada Tuhan. Perkenanan dari Tuhan selalu ada pada dia, roh Tuhan selalu pada dia Tuhan, sehingga bisa menggembalakan jemaat di tempat ini Tuhan. Dan apapun yang Engkau kerjakan dalam hidup dia, Kau buat berhasil dan beruntung, karena semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan semua yang hadir. Kau berikan kesehatan, Kau jauhkan dari virus COVID. Dan kami percaya perlindungan juga terjadi pada setiap orang yang menonton online ini Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk semua petugas yang bekerja. Kami berdoa untuk semua WL, pemain musik, kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang menjadi talenta mereka, Engkau akan balik kepada untuk kemuliaan-Mu saja. Biarlah mereka makin berkurang, tetapi nama Tuhan yang makin bertambah. Kami memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran, bukan untuk mempermuliakan diri sendiri Tuhan. Jangan sampai kami mencuri kemuliaan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Dan nama kami yang akan berkurang. Karena kami tahu promosi, semua peninggian itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pengerja yang ikut ambil bagian dalam gereja ini. Kau berkati mereka, Kau berkati keluarganya, kesehatan, apapun yang mereka pekerjakan, kami percaya Tuhan campur tangan. Meskipun di dalam pandemi ini Tuhan, banyak ekonomi yang susah, tetapi kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan kekurangan. Tangan Tuhan selalu mencukupi mereka, apapun kebutuhan mereka, Engkau akan cukupi Tuhan. Di dalam masa kekeringan ini Tuhan, terima kasih, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat. Kau berkati setiap yang hadir, Kau berkati keluarganya, berkati pekerjaan kesehatannya Tuhan. Kau berkati Tuhan, sehingga mereka Tuhan juga Kau cukupkan pada masa kekeringan ini Tuhan, supaya mereka bisa mempermuliakan Bapa yang di surga. Juga kami berdoa untuk jiwa-jiwa baru di tempat ini. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa baru di tempat ini. Engkau akan datangkan jiwa-jiwa yang Engkau mau datangkan ke tempat ini, supaya dididik oleh kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Di tempat ini mereka akan dijadikan murid, bukan orang kebanyakan Tuhan yang mencari segala sesuatu, tetapi di tempat ini mereka hanya mencari Tuhan dan jalan kebenarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia. Kau berkati Indonesia yang saat ini ada COVID masih melonjak, tetapi Kau berkati Tuhan. Perkenanan Tuhan biarlah ada pada Indonesia. Kami memohon dengan kerendahan hati kami. Kami mohon atas nama Indonesia, Kau sembuhkan semua yang COVID Tuhan. Kau campur tangan dalam penyembuhan mereka Tuhan. Dan kami
berdoa untuk Indonesia supaya COVID tidak melonjak, tetapi COVID akan reda di negeri kami ini Tuhan. Kau berkati Pak Jokowi, Kau berkati Wakil Presiden, para menteri, dan semua jajaran yang di bawahnya. Kau berkati satu persatu. Berikan hikmat daripada Tuhan, supaya mereka takut akan Tuhan. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, semuanya akan dikerjakan karena takut akan Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada di Indonesia, sehingga Engkau berkenan pada Indonesia ini. Dan kami percaya Indonesia menjadi tempat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau akhiri ibadah ini. Dan kami mau ucap syukur atas ibadah ini yang sudah diselenggarakan di tempat ini. Dan sebelum kami pulang, kami mau terima berkat-Mu. Mari saudara, kita akhiri ibadah ini dengan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita saudara. Katakan amin akan setiap kata-kata iman ini yang terjadi dalam hidup saudara. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan, kami sangat diberkati, kami sangat dilawat dan dijamah oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami pulang dengan hati yang lebih lagi mengasihi Engkau dan meninggalkan cinta akan uang Tuhan, mampuan Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami cintai lebih dari Tuhan, itulah berhala. Dan kami percaya kami telah dijamah oleh firman-Mu. Dan mulai hari ini Tuhan, kami merubah sikap hidup kami Tuhan. Yaitu fokus akan Engkau, cinta akan Engkau Tuhan. Dan sekarang kami menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaan baik yang kau lakukan. Diberkatilah engkau dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, penghiburan dari Roh Allah Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Semua dengan duduk sampai satu duduk.